Kakak mungkin masih ingat Kak Santi waktu kemarin tahun lalu di Jagakarsa, seorang ibu harus mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dia kehilangan 4 ya anaknya karena mohon maaf oleh Ya, suaminya betul. sendiri ya kan. Dan apakah memang di negara kita ini sudah ramah anak atau ramah perempuan? Iya, kalau dikatakan separah apa, hari ini memang sangat luar biasa, khususnya kekerasan seksual, KDRT yang boleh dikatakan KDRT hari ini itu menjadi momok yang sangat luar biasa Kak Santi. Karena jumlah penduduk Indonesia sangat besar, jumlah korban juga sangat banyak, sementara pusat-pusatnya tadi sangat sedikit Kak. Ditambah lagi bagaimana tenaga medis kita, khususnya psikolog maupun dokter kejiwaan juga kan sangat minim. Pada saat saya menjadi komisioner KPAI ataupun sebelumnya aktivis, itu nggak mudah Kak Santi. Saya percobaan pembunuhan pernah terjadi, 2 putra saya juga pernah menjadi ancaman pembunuhan, termasuk juga keluarga saya diteror dan segala macam. Apalagi mungkin Kak Santi pernah tahu, pernah kami di KPAI itu mengawal kasus-kasus sangat besar ya, dari Angelin, terus kekerasan seksual yang ada di salah satu sekolah internasional, belum lagi kita membongkar yang namanya perdagangan orang, kita membongkar juga pekerja seks komersial yang boleh dibilang berpura-pura untuk hal-hal yang positif, tapi ternyata seperti itu. Sehingga banyak orang-orang yang merasa, wah kehadiran KPAI ini akan merusak, mohon maaf gitu, bisnis mereka gitu. Nah disitulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merusak ya. Back to the aktivitasnya Kak Erlinda. Kita switching ke aktivitas Kak Erlinda sebagai aktivis lagi nih ya Kak ya. Nah, sejalan dengan waktu gitu loh. Apa sih mimpi yang belum atau masih ingin diwujudkan dengan keinginan Kak Erlinda untuk betul-betul peduli terhadap anak-anak, untuk peduli terhadap perempuan Indonesia? Apakah masih ada mimpi yang ingin dicapai untuk itu? Iya, ada beberapa hal yang memang hari ini masih berproses. Mudah-mudahan dengan doanya Kak Santi dan rekan seluruh yang mendengarkan, semoga segera terwujud. Yang pertama adalah saya mau memimpikan untuk punya pusat rehabilitasi untuk para korban ya, khususnya kekerasan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih punya mimpi yang hari ini masih saya usahakan, sedang on progress juga. Di situ bagaimana mereka-mereka yang mengalami hal yang buruk tadi, setelah masa rehabilitasi, mereka yang punya nilai-nilai keterampilan bagus, mereka punya kapabilitas, saya bisa tempatkan untuk mereka bekerja di tempat-tempat yang mereka banggakan. Nah, ini lagi saya buat, insya Allah mudah-mudahan tahun 2025 awal segera launching, begitu. Dan berikutnya yang mimpi saya terbesar, wallahu a'lam apakah bisa terwujud atau tidak, ingin sekali menjadi peraih Nobel untuk hak perempuan dan anak mendapatkan yang terbaik ya. Artinya mereka-mereka yang tidak mendapatkan pendidikan, mereka-mereka yang mungkin menjadi ya masyarakat yang terabaikan ya, khususnya mereka-mereka yang menjadi korban-korban tadi, itu mendapatkan nilai yang tinggi dan kita bisa perjuangkan di nasional maupun internasional. Termasuk mimpi saya adalah suatu saat nanti saya bisa mengabdikan diri untuk menjadi relawan walaupun mungkin singkat untuk di Palestina. Dan mungkin di daerah Gaza itu mimpi saya, walaupun saya belum dapat izin. Andai saya sudah dapat izin oleh kedua putra saya dan suami, mungkin saya sudah pergi ke sana. Tapi hari ini masih belum bisa ke sana karena mungkin kedua putra maupun suami saya atau keluarga saya punya banyak pertimbangan sehingga saya belum diizinkan. Jadi hal-hal itu yang memang belum, tapi capaian hari ini alhamdulillah saya pernah menduduki jabatan-jabatan dan hari ini misalnya masih menjadi sosok-sosok yang pemimpin, leader, ataupun kemarin sempat punya
usaha kopi perempuan tani, punya usaha klinik kecantikan atau punya usaha, tapi bareng ya sama teman gitu. Dan hari ini juga bareng sama teman bikin, sehari ini tuh ada debatik dan sebagainya. Makanya keren banget loh Kak Erlinda ini batiknya. Jadi Kak Erlinda juga selain aktivis di bidang perlindungan perempuan dan anak, juga ternyata ada dunia-dunia bisnis yang dijalankan. Dan ini juga memang produk-produk Indonesia begitu loh ya. Ini kebetulan keren punya deh. teman Mbak Ana namanya. Saya sengaja beli ke dia karena saya menghargai, karena kita kan harus woman support woman ya. Walaupun saya juga punya debatik, tapi saya membeli produk-produk sesama teman yang UMKM tuh harus. Ini dari Pekalongan Mbak Ana itu. Dia juga punya usaha di Jakarta, sehingga saya hanya ingin mengatakan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan banyak hal ya, tidak hanya budaya tapi juga kearifan lokal dan sumber daya alamnya. Dan manusia asal, karena hari ini juga saya pengurus dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, juga pengurus dari HKTI ya, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, sehingga ayo teman-teman kita berorganisasi dan jangan pernah dilihat cuman kecil aja nih dapat keuntungannya, enggak. Termasuk mungkin Kak Santi, saya juga punya banyak buku, buku saya bekerja sama dengan Kak Seto, Mendidik Anak dengan Cinta, menjadi nomor satu, terus keluarga nomor satu, atau misalnya family is number one. Itu buku-buku itu saya bekerja sama dengan salah satu, saya sebutkan saja, dengan penerbit Erlangga. Sampai hari ini kayak kemarin masuk tuh nilai rupiah. Dan tadi aku sempat dengar ya Kak Erlinda itu bercita-cita atau impiannya ingin memberikan atau ingin memiliki rumah untuk rehabilitasi. Iya, betul. Pusat rehabilitasi. Iya, Kak, boleh diinformasikan gak sih ke kita semua seberapa parah sih tingkat kekerasan terhadap anak? Seberapa parahkah kekerasan terhadap perempuan sehingga pusat rehabilitasi itu sangat penting buat mereka? Dan apakah memang di negara kita ini sudah ramah anak atau ramah perempuan? Iya, kalau dikatakan separah apa, hari ini memang sangat luar biasa. Karena dipengaruhi oleh tadi ya, kita punya dunia maya di mana setiap manusia, setiap personal itu tidak mempunyai kemampuan untuk bisa tadi ya menjaga dirinya, tidak punya kemampuan untuk bisa memprotek, melindungi diri dari tadi menjadi korban maupun pelaku. Nah, disinilah setiap orang berbeda di situ. Karena pornografi dianggap sebagai bisnis. Mohon maaf, terorisme juga dianggap satu hal-hal yang boleh dikatakan di dunia luar kan kita tahu sama tahu. Belum lagi di dunia maya itu banyak sekali atas nama value kebaikan dan sebagainya ternyata itu bohong gitu, anonimus. Nah, ini yang banyak sekali perempuan, anak, kelompok-kelompok rentan itu terjebak di dalam hal tersebut. Nah, oleh karena itu hari ini banyak perempuan dan anak menjadi, termasuk adik-adik kita ya, teman-teman kita yang mereka punya berkebutuhan khusus, itu mereka sangat rentan menjadi korban-korban. Nah, kalau ditanya separah apakah mereka, sangat parah. Apalagi hari ini khususnya kekerasan seksual, KDRT yang boleh dikatakan KDRT hari ini itu menjadi momok yang sangat luar biasa Kak Santi. Dan rasa sakit, luka yang dalam, ibarat gini, kita kadang masak kena pisau berdarah ya, otomatis kita balut dong ya kan. Nah, pada saat luka batin kita tidak segera sembuhkan, kita tidak trauma healing, kita tidak healing sendiri atau kita tidak obati, ini kan menjadi luka yang terbuka dan terbuka, akhirnya membuat ada yang namanya kerusakan pada saraf-saraf otak. Nah, ini yang banyak sekali tidak dipahami oleh masyarakat kita, banyak juga tidak dipahami oleh pemegang kebijakan hari ini. Disinilah kita bersama-sama, bekerja bersama, kita saling mengingatkan, saling mendukung, kita the bottleneck tadi. Disinilah kita katakan kayak kemarin ada penguatan melalui undang-undang TPKS tadi, di mana wajib ada rehabilitasi. Nah, disinilah kita
beruntung ada UPTD nanti ya, terus ada diklat terpadu, belum lagi nanti bagaimana di situ ada perpresnya ya, rehabilitasi itu nanti siapa yang akan melakukan. Nah, namun karena jumlah penduduk Indonesia sangat besar, jumlah korban juga sangat banyak, sementara pusat-pusatnya tadi sangat sedikit, Kak. Iya. Disinilah saya berharap bisa menginspirasi banyak orang nantinya, ayo di beberapa tempat ada yuk, gitu kan. Dan kami berharap tuh kita bisa mencontoh kayak Singapura kan, ada court di situ di mana bagi orang yang ingin melakukan proses perceraian ada pendampingan. Ya. Nah, apalagi ini korban ya Iya, kan, betul. korban dari kakak mungkin masih ingat Kak Santi waktu kemarin tahun lalu di Jagakarsa, seorang ibu harus mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dia kehilangan 4 ya anaknya karena mohon maaf dibunuh oleh suaminya sendiri ya kan. Sementara dia juga harus mengalami satu kondisi kenyataan dia mendapatkan kekerasan yang begitu kejam ya kan oleh oleh suaminya. Jadi disinilah yang saya berharap bahwa rehabilitasi seperti apa sih yang baik, segera cepat pulih ya kan, itu yang kita butuhkan. Ditambah lagi tantangan hari ini bagaimana tenaga medis kita khususnya psikolog maupun dokter kejiwaan juga kan sangat minim. Betul. Bagaimana kita jadikan kader-kader atau kita jadikan masyarakat, kita jadikan adik-adik di Karang Taruna, mungkin kita jadikan adik-adik di banyak sivitas akademika ini, mereka lah yang akan menjadi tadi menjadi orang-orang yang garda terdepan untuk pertolongan pertama. Misalnya kita juga menjadikan mereka sebagai mungkin pekerja sosial, psikolog yang pertama kali, termasuk juga mungkin para ibu-ibu ya yang ada di posyandu, di puskesmas ataupun ibu-ibu yang menjadi kader ini yang kita perkuat untuk mempunyai kapasitas, kapabilitas sehingga mereka punya gawai melalui handphone, menggunakan media sosial, misalnya sebutkan saja WhatsApp misalnya. Itulah yang menjadi tadi telemedicine kita atau telekonseling kita untuk menjadikan mereka bisa memberikan pertolongan pertama lah minimalnya. Nah, pada kesempatan di Women's Value ini kita juga ingin memberikan edukasi kepada yang mendengarkan podcast ini. Kalau anak misalnya Kak, kita kan tahu bahwa ketika ada orang yang mau menyentuh bahumu, is okay, no problem. Ketika ada orang yang mau menyentuh tanganmu, is okay. Tetapi kalau misalnya ada orang yang sudah menyentuh bagian-bagian yang bukan selayaknya, kamu boleh teriak. Kamu boleh. Misalnya itu kan adalah bagian daripada edukasi. Yes, harus. Perempuan kepada ibu, kepada anak-anaknya. Dan juga perempuan misalnya ketika dia dilakukan pelecehan seksual misalnya dimanapun dia ada. Atau dilecehkan kan secara verbal ya. Ada yang perempuan yang tipenya dia diam. Tapi ada juga perempuan yang galak yang dia bisa berontak. Nah, pada kesempatan ini pingin dong dari Kak Erlinda gitu lah, edukasi seperti apa yang kita berikan kepada masyarakat yang mendengarkan siaran ini agar bisa terhindar dari hal-hal yang membahayakan untuk mereka. Iya, kalau untuk anak memang harus kita bagi dulu dengan usia mereka. Karena usia di bawah 8 tahun itu berkomunikasinya berbeda dengan anak-anak yang di atas 8 tahun atau di atas 12 tahun. Termasuk juga perempuan. Nah, sehingga kita bisa kategori ini yang bisa kita komunikasinya, gaya bahasanya yang kita bedakan. Tapi intinya sama. Misalnya bahwa Allah sudah memberikan tubuh kita sangat bernilai. Sehingga mohon maaf jika misalnya dipegang payudaranya, misalnya dipegang bagian bokong belakang segala macam, itu sesuatu hal yang tidak baik. Dan termasuk bahwa itu akan berpotensi menjadi sesuatu hal yang buruk buat kita nantinya. Nah, itu yang harus kita edukasi kepada masyarakat, ke anak-anak ya. Termasuk juga kita bangun. Kenapa kok masa dipegang aja nggak boleh? Iya, karena itu nanti akan bisa misalnya memicu kita melakukan seksual melakukan seksual bukan pada tempatnya misalnya, bukan pada usianya, bukan pada waktunya. Ditambah lagi bahwa kita katakan juga kepada anak kita harus berani untuk tadi, banyak anak-anak takut bercerita kepada orang tuanya. Banyak anak-anak takut bercerita kepada gurunya atau orang terdekatnya. Nah, disinilah yang kita tantangan luar biasa ya. Bagaimana kita harus bisa meyakinkan
bahwa mereka mau bercerita. Nah, salah satu yang bisa dilakukan jika tidak percaya dengan orang tua atau guru, dengan teman sebaya. Nah, bersama teman sebayanya inilah yang memang kita harus bisa bangun kepercayaan bahwa kalian sesama teman harus bisa saling mendukung. Nah, termasuk juga kita berikan nih video-video bahwa apabila terjadi hal yang seperti ini, negatifnya ABCD. Nah, itu beberapa tips ya yang cukup baik. Termasuk juga ini, kalau sampai terjadi seperti ini, kamu tidak bersuara, kamu tidak segera dilakukan rehabilitasi, kamu akan menjadi pelaku dari tindakan kejahatan yang tadi. Nah, ini yang kita harus ingatkan. Tapi yang paling utama, Kak, jangan pernah diancam. Karena pada dasarnya pada dasarnya manusia itu kan takut, betul. Ya, dengan ancaman dan sebagainya. Sehingga pada saat kita ngancam dan sebagainya, kamu kalau nggak kayak gitu, itu no. Kebanyakan begitu kan. Nah, mungkin kalau Kak Santi tanya juga, kenapa kita jadi disayang sama anak-anak? Boleh dibilang, jangan pernah kita sebagai perempuan itu yang namanya, mohon maaf ya, untuk anak remaja kita tuh kita cerewet. Apalagi dengan ini telunjuk kita, kakak nggak boleh gini ya, adik nggak boleh. Jadi kalimat tidak boleh, jangan, itu lebih baik lupakan. Jadi kalau para ibu-ibu muda yang baru akan punya anak, sebisa mungkin jadikan mulut kita ini positif bahasanya. Hei, ternyata kakak udah ini ya bisa bangun sendiri pakai alarm, padahal kita yang bangunin misalnya. Wah, kok rapi sekali ini kamarnya, padahal nggak rapi. Jadi lebih baik kayak gitu. Dia memberikan ini positif kepada mereka, sehingga mereka pun menjadi positif. Kakak, adik, ya ampun, bunda minta tolong ya, kita bareng-bareng ya. Itu lebih baik bahasa seperti itu. Dan obrolannya seru banget ya, tapi memang terbatas waktu. Closing statement, kita pengen banget mendengar dari seorang Kak Erlinda. Perempuan yang bernilai itu seperti apa sih, Kak? Yang pertama tadi, menghargai apapun yang Allah berikan, yang Allah titipkan pada diri kita. Jadi perempuan yang berharga itu, yang bernilai, kalau menurut seorang Kak Erlinda seperti itu. Yang kedua, dengan penghargaan apa yang tadi sudah kita sematkan, kita akan bisa melakukan banyak hal. Diawali dengan hal yang kecil. Nah, hal yang kecil itulah yang akan menjadikan kita bernilai besar, dan kita akan bernilai sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, perempuan yang bernilai juga adalah bisa menghargai orang lain. Jadi tadi menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai waktu, menghargai apa yang sudah dititipkan. Artinya jabatan apapun itu, walaupun mungkin jabatan dianggap rendah, yakinlah itu sesuatu nilai. Dan nilai seorang perempuan juga adalah bagaimana dia menjaga dirinya dari hal-hal yang negatif. Artinya, mohon maaf, banyak sekali perempuan-perempuan yang mengatakan, aduh, kalau saya bekerja keras seperti ini, saya nggak akan punya nilai ekonomi dan segala macam. Tidak. Yakinlah bahwa jumlah itu adalah satu yang ya bisa diperdebatkan. Tapi bagaimana kita mencarinya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halal, dan kita bisa nilai perempuan itu adalah bisa tadi kodrat dia sebagai perempuan itu dia bisa dudukan dimanapun berada. Artinya pada saat di luar dia bisa menjadi siapapun dia. Dia mungkin sebagai dirut, dia mungkin sebagai gubernur BI, dia sebagai menteri. Tapi pada saat dia ke rumah, dia adalah seorang ibu, dia adalah seorang sahabat bagi anak-anaknya, dia sebagai istri, dia sebagai permaisuri. Jadi dia bisa mendudukan pada kedudukan yang boleh dikatakan tidak membuat orang lain menjadi merasa gerah dan merasa tersaingi. Dan yang terakhir adalah perempuan itu sebagai penyeimbang dari banyak hal. Artinya bagaimana perspektif gender, bagaimana perempuan itu bisa menjadikan sesuatu hal yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Hayo perempuan-perempuan di manapun kalian berada, kalian masih punya potensi, kalian masih punya nilai, kalian masih punya banyak hal. Jaga semua itu dan lakukan yang terbaik, namun dengan cara-cara yang baik juga. Dan di sini kita akan bisa membantu kalian juga.
Terima kasih Kak Erlinda, Makasih Kak thank you Santi. banget. I love you. I love you too. Ya, untuk Anda yang mendengarkan podcast Women Value ini, saya yakin dari obrolan seru dengan Kak Erlinda ini akan memberikan inspirasi, akan memberikan motivasi untuk perempuan dalam meraih mimpinya. Sampai jumpa kembali dalam program podcast Women Value berikutnya. Sampai jumpa.